Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 0 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah plastik sebagai produk EcoBrick dengan metode DIMEC. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari David Sahid Khairul Amin, saya Jonathan Hanslim, dan Muhammad Fikri Nur Iman. Activity plan kami yang pertama define, menentukan tema. Isinya ada David Sahid. Tujuannya itu untuk menetapkan tema yang ingin dijadikan, lalu menentukan latar belakang masalah, target, dan tujuan pembahasan. Penanggung jawabnya Jonathan Hanslim. Tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang menjadi latar belakang dari masalah, target, dan tujuan pembahasan sebelumnya. Untuk menentukan tema itu kita laksanakan di minggu kedua, dan menentukan latar belakang masalah, target, dan tujuan itu di minggu ketiga. Selanjutnya ada measure dengan penanggung jawab Muhammad Fikri Nuriman. Kegiatannya itu mencari data statistik jumlah sampah di Indonesia yang valid. Tujuannya itu untuk mengetahui data yang valid itu di Indonesia berapa. Lalu analisis, penanggung jawabnya ada David Sahid. Kegiatannya menganalisis faktor-faktor banyaknya sampah plastik menggunakan fishbone dari data-data yang sudah didapat tadi. Tujuannya itu untuk mengetahui akar permasalahannya. Lalu ada improvement, penanggung jawabnya Jonathan Hanslim, mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Jadi setelah dilakukan analisis, kita harus mencari solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan yang sudah kita analisis. Lalu yang terakhir ada kontrol, penanggung jawabnya ada Muhammad Fikri Nuriman. Kegiatannya itu membuat SOP, menentukan rencana berikutnya, dan evaluasi bersama. Tujuannya itu agar solusi yang diberikan dapat dikendalikan dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk measure, analisis, improve, dan kontrol ini dilaksanakan di minggu keempat. Ini adalah judul kita, pemanfaatan limbah plastik sebagai produk EcoBrick dengan metode DIMEC. Saya akan menjelaskan DIMEC secara umum. DIMEC itu terdiri dari define, measure, analyze, improve, dan control. Untuk define itu adalah kita mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Lalu measure ini adalah mengumpulkan data-datanya secara akurat dan terukur. Lalu A itu untuk analisis, kita melakukan analisa dari data-data yang didapat, data yang diperoleh selama langkah sebelum dianalisis untuk menghitung kesenjangan kinerja setiap harinya bagaimana perbedaan dan data-datanya. Lalu I untuk improvement itu ada solusi yang kita usulkan untuk mengoptimalkan dan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dianalisis. Lalu yang terakhir kontrol itu adalah untuk mengkontrol semua proses, memastikan masalahnya itu terpecahkan dengan baik sesuai dengan improvement yang dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana. Masuk ke define, di define ini kita melakukan ada 4 langkah. Yang pertama itu ada mencari latar belakang permasalahan, jadi kita lebih menspesifikkan masalah apa yang mau kita angkat dari masalah umumnya itu, bagian mana yang mau kita angkat untuk kita mencari solusinya untuk diselesaikan. Lalu mencari data-data dari latar belakang itu, jadi data-datanya masih secara umum, belum secara mengerucut, jadi kita nyari untuk kita analisis juga. Lalu dampak permasalahannya di sini yaitu kalau misalnya kita tidak menyelesaikan masalah ini akan terjadi apa ke depannya. Jadi kita mengetahui dampak buruknya juga. Maka dari itu harus kita selesaikan. Lalu yang terakhir itu ada target dan tujuan dari penelitian ini. Jadi setelah kita tahu permasalahan dan data-datanya, fokus kita tuh mau kemana untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan cara apa, dengan metode apa, dan harapannya seperti apa. Lanjut. Lalu yang terakhir ini ada latar belakang. Yang terakhir saya jelaskan ini adalah latar belakang. Sampah plastik di Indonesia itu menjadi sumber utama penumpukan bobot sampah. Terlebih, plastik diuraikan dalam waktu 1 milenium atau sekitar 1000 tahun. Maka prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang, selayaknya kita terapkan dalam mengatasi sampah plastik. Salah satu daur ulang limbah yang saat ini populer adalah mendaur ulang botol plastik melalui EcoBrick. Berdasarkan dari data dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa total jumlah sampah di Indonesia di tahun 2019 adalah mencapai angka 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton. Dengan 4 juta ton per tahun dapat dikatakan salah dikelola. Lalu hasil penelitian dari Gina Jambek tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pengurangan sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton hingga tahun 2019. Dampak dari sampah plastik, kita itu sampah plastik yang dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan baik, terutama untuk dapat mempengaruhi ekosistem laut, kehidupan ekosistem laut, dan juga dari ekosistem laut itu secara tidak langsung menurunkan penghasilan dari mereka yang bekerja di sektor kelautan khususnya perikanan. Lalu juga dapat menyebabkan banjir-banjir karena menyumbat drainase dan sistem aliran. Lalu 5.600 ton partikulat dikeluarkan dari plastik yang terbakar, sering terjadi di dekat pemukiman warga yang menyebabkan polusi dan merusak kesehatan. Lalu pembakaran plastik juga mengeluarkan beberapa ton logam berat seperti timah, nikel, kromium, dan seng yang terlepas dari tinta dan zat aditif pada sampah plastik tersebut. Berikut merupakan target dan tujuan dari penelitian kami. Untuk target yang kami ingin yaitu pemanfaatan sampah plastik terutama di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui metode yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu untuk mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Dan yang terakhir yaitu untuk menambah lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Kemudian langkah yang digunakan yaitu langkah measure. Menurut sumber dari analisis NPAP oleh Badan PUPR, berikut merupakan hasil semua sampah plastik di Indonesia di setiap archetype, yaitu per juta ton dari tahun 2017. Nah, di situ dapat kita katakan bahwa 9% sampah tidak terkontrol, 48% sampah mencemari udara bisa dikatakan karena adanya pembakaran dan sebagainya, 5% sampah mencemari tanah karena adanya penimbunan sampah pada tanah, dan 9% sampah mencemari air karena dibuang sampah sembarangan ke laut atau kebocoran ke laut. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa 4,8 juta ton sampah plastik tidak memiliki nilai guna dan merugikan di lingkungan Indonesia. Nah, maka dari itu kami menganalisis dari sampah plastik itu sendiri, apa sih penyebab yang paling mendasar dari segi manusia. Yang pertama yaitu pemahaman pemanfaatan sampah yang kurang, membuang sampah sembarangan. Dari segi metode yang digunakan, metode kurang menarik perhatian masyarakat, dan metode yang ada belum dikatakan efektif atau belum efektif. Nah, di sini dari segi mesin sendiri, harga mesin terlalu mahal, kapasitas mesin tidak mampu mengolah jumlah sampah karena kapasitas jumlah sampah juga banyak, dan dari segi material terdapat 3 faktor yaitu material bersifat karsinogenik atau penyebab kanker, dan di situ ada harga material murah, dan yang terakhir yaitu sulit terurai. Nah, untuk segi lingkungan sendiri, kapasitas TPS tidak memadai dan sulit mengurai dari sampah plastik. Dari semua akar masalah itu, yang paling mendasar itu apa sih? Nah, berikut merupakan analisis dari penyelesaian skenario perubahan sistem dengan hierarki sampah. Menurut dari Bank Dunia, proses pemanfaatan sampah yang paling disukai yaitu dari reduksi atau pengurangan. Kemudian penggunaan kembali atau reuse, dan daur ulang atau recycle. Untuk pemulihan, TPS, dan inserasi itu dikatakan paling akhir karena memiliki dampak yang paling besar seperti itu. Maka kelompok kami menyimpulkan bahwa poin yang disukai reduksi dari penggunaan kembali plastik itu ada 2, yaitu reduksi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan pengolahan sampah. Nah, yang menjadi fokusan kami yaitu penggunaan kembali yang dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat.
Berdasarkan diagram fishbone di samping, dapat dikatakan dua hal-hal yang berkaitan, yaitu pemahaman pemanfaatan sampah plastik yang kurang. Masyarakat Indonesia saat ini tingkat kepedulian terhadap sampah plastik sangat kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai penanganan sampah plastik. Selain itu, standar pendidikan yang tidak merata juga menjadi salah satu faktornya, sehingga masyarakat belum penuh dalam memahami mengenai potensi yang bisa dimanfaatkan dari sampah plastik itu seperti apa. Yang kedua yaitu metode kurang menarik perhatian masyarakat. Hal ini karena metode yang saat ini sudah berjalan, itu hanya bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti pembakaran, itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang, penimbunan hanya beberapa orang, penggunaan kembali hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki mesin dan sebagainya. Nah, hal ini metode yang saat ini sudah ada tidak dapat diterapkan pada masyarakat dan hasil-hasil dari pengolahnya tidak memiliki nilai guna. Serta dapat dikatakan ada beberapa metode yang tidak ramah lingkungan sehingga masyarakat kurang tertarik untuk ikut andil dalam penggunaan metode tersebut. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu improve atau hal yang ditemukan untuk penyelesaian masalahnya. Yang pertama ini ada cara meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, yaitu yang pertama memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, bisa berupa seminar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh yang baik, artinya kita memberikan contoh yang baik, kita bersikap yang baik, bagaimana seharusnya cara kita mengolah sampah yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu EcoBrick. Kita di sini membuat EcoBrick itu sendiri untuk pemanfaatan pengolahan limbah sampah plastik yang banyak ditemukan. Kemudian ini adalah contoh dari produk EcoBrick itu sendiri. Lanjut masuk ke proses atau tahapan kontrol. Di sini yang pertama ada SOP pembuatan EcoBrick. Bisa dilihat di sini yang pertama adalah mengumpulkan dan membersihkan sampah plastik. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampah plastik harus bersih dan benar-benar kering. Kemudian yang kedua menyiapkan sampah plastik, botol plastik dan gunting dan juga sebatang kayu untuk bahan-bahan. Kemudian memotong kecil-kecil sampah plastik tersebut. Kemudian yang keempat, memasukkan sampah plastik ke dalam botol plastik, ke dalam wadahnya. Kemudian yang kelima, menekan sampah plastik sepadat mungkin dengan menggunakan sebatang kayu. Dan pastikan sampah plastik itu benar-benar padat dan tidak ada celah. Kemudian yang terakhir yaitu setelah dirasa beratnya sudah di atas 2 ons, lalu botol plastik ditutup dan EcoBrick siap digunakan. Kemudian adalah rencana berikutnya yang ingin dilakukan. Yang pertama adalah memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengolahan limbah dan bagaimana cara pengolahan limbah sampah plastik yang benar. Kemudian yang kedua adalah membuat buku pedoman. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Berdasarkan penelitian oleh Bella dan kawan-kawan, EcoBrick dapat mengurangi sampah botol plastik sebesar 77%. Sehingga apabila ditingkatkan lagi dalam proses publikasi dan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, persentasenya akan bertambah besar. Sekian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.